Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat martabak tahu ayam. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. 1 dada ayam yang sudah digoreng setengah matang dan disuir-suir seperti ini. Dan ini ada 2 tahu putih, tahunya dihancurkan dengan garpu. Ini hasilnya setelah dihancurkan. Kemudian siapkan wajan, masukkan 5 sendok makan minyak goreng dan panaskan. Setelah minyak panas, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan ini ditumis sampai harum sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah bawang putihnya harum, masukkan 2 butir telur. Lalu diaduk-aduk sampai telur menjadi kering. Ini telurnya sudah kering, kemudian masukkan 1 buah wortel yang sudah diparut. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Lalu tambahkan 110 ml air. Ini diaduk-aduk lagi sampai wortelnya layu dan airnya sedikit menyusut. Setelah airnya sedikit menyusut, masukkan tahu yang dihancurkan tadi. Dan ini diaduk-aduk lagi supaya merata. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini saya tambahkan lagi setengah sendok teh gula pasir. Ini opsional, boleh pakai, boleh tidak, sesuai selera. Kemudian masukkan ayam suwir tadi. Lalu aduk-aduk supaya merata dan matang. Nah, ini sudah matang. Terakhir, masukkan 2 batang irisan daun bawang. Lalu ini diaduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Jangan lupa diicip rasa, jika masih kurang rasa asinnya bisa ditambah garam atau kaldu bubuk lagi sesuai selera. Nah, ini sudah matang, sudah bisa matikan kompornya, lalu angkat, pindahkan ke wadah yang lain. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk isian martabak. Untuk lem kulit lumpianya, siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan tambahkan sedikit air. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Dan ini saya tambahkan lagi sedikit air karena masih kurang. Lemnya sudah selesai, sisihkan dulu. Ini sudah saya siapkan 25 lembar kulit lumpia. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian beri isian kurang lebih 1,5 sendok makan atau 2 sendok makan ya, sesuai selera banyaknya. Lalu isiannya dibentuk segitiga seperti ini. Setelah itu lipat kulit lumpia dari bawah dan sisi kiri dan kanannya ini juga dilipat mengikuti bentuk segitiga dari isiannya.
Kemudian lipat lagi ke atas. Selanjutnya olesi dengan lem terigu yang tadi kita buat di bagian pinggirnya. Ini supaya tidak mudah lepas kulitnya dan juga tidak bocor. Lalu dilipat seperti ini, membentuk segitiga. Jadi seperti ini ya hasilnya, bentuk segitiga, cantik sekali bentuknya. Lakukan cara yang sama sampai isiannya habis ya. Ini sudah selesai dibentuk dan siap untuk digoreng. Martabak ini bisa jadi frozen food juga ya. Jadi dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan disimpan di dalam freezer, besok digoreng juga bisa. Selanjutnya, goreng martabak di minyak yang sudah dipanaskan dengan api kecil cenderung sedang supaya tidak cepat gosong. Digoreng sampai kuning kecoklatan ya atau matang. Jangan lupa dibalik supaya matang merata. Martabaknya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Nah, martabak tahu ayamnya sudah jadi, cantik banget hasilnya, mulus-mulus kulit lumpianya. Dan rasanya ini dijamin enak banget ya. Ada rasa gurih dan sedikit manis juga. Karena tadi saya tambahkan sedikit gula, tapi itu opsional aja sesuai selera. Kulit lumpianya ini juga renyah dan crispy. Dan cocok banget jadi teman minum kopi atau teh. Satu resep ini saya dapat 21 martabak. Kalau mau dijadikan ide jualan ini pas banget ya, karena resepnya recommended banget, anti gagal. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat tahu wale sambal colo-colo. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Ini ada 10 tahu putih yang saya potong segitiga seperti ini. Goreng tahu di minyak yang sudah dipanaskan sampai matang dengan api sedang saja. Dan ini sudah matang, angkat dan tiriskan. 150 gram daging ayam yang sudah dipotong dadu seperti ini. Masukkan daging ayam ke dalam blender ataupun chopper kalau ada, dan masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris. Masukkan 100 ml air, dimasukkan sedikit-sedikit dulu. Ini akan di blender sampai halus. Ini ayamnya saya masukkan setengah-setengah dulu ya, karena kalau dimasukkan semua nanti jadi macet ya blendernya. Ini sudah halus, pindahkan ke dalam wadah. Di blender lagi sisa dagingnya dan juga sisa airnya dimasukkan semua. Setelah ayamnya halus seperti ini, campurkan 100 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung terigu. Masukkan 1 batang irisan daun bawang, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, jadi seperti ini ya tekstur adonannya. Dan ini tahu yang digoreng tadi, dipotong di tengahnya seperti ini. Kemudian ambil daging tahunya. Daging tahunya diambil itu nggak usah semuanya ya, karena sisa daging tahunya inilah yang membuat tahu walik menjadi crispy dan renyah. Setelah itu dibalik kulit tahunya seperti ini. Ini saya ambil lagi sedikit daging tahunya, tapi tidak semua saya ambil ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian diisi kulit tahunya dengan adonan tepung tapioka tadi. Diisi secukupnya saja ya. Kemudian ditutup seperti ini, seperti dompet jadinya ya. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Nah, ini udah selesai diisi semuanya. Ini saya satu resep ini mendapatkan 16 tahu walik ya. Setelah minyak panas, kemudian goreng tahu waliknya sampai matang dengan api kecil cenderung sedang saja ya. Jangan lupa dibalik tahunya agar matang merata. Ini tahu waliknya sudah matang, angkat dan tiriskan.
Dan ini bahan untuk sambal colo-colonya ya. Masukkan semua bahan ke dalam wadah, kecuali jeruk nipis. Lalu ini diaduk-aduk. Dan beri sedikit air perasan jeruk nipis. Ini jangan terlalu banyak karena nanti asem ya jadinya. Dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu diamkan sebentar selama 15 menit agar air jeruk nipisnya meresap ke dalam bahan sambalnya ya. Setelah 15 menit, masukkan 3 sendok makan kecap manis. Kemudian ini diaduk lagi. Untuk mempercantik ini saya beri irisan daun bawang di atasnya. Nah, ini dia tahu walik sambal colo-colo yang enak banget rasanya. Cocok jadi ide jualan teman-teman semua karena resepnya sangat recommended. Rasanya ini kulit tahunya terasa renyah, crispy, dan juga isi di dalamnya itu lembut, kenyal, dan gurih. Ditambah lagi dengan sambal colo-colonya ini rasanya manis, pedas, tambah mantap rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat bakwan jagung cuko. Ini ada 1 buah jagung manis yang sudah saya sisir. Kemudian tambahkan 3 siung bawang merah yang sudah diiris-iris, 1 batang daun bawang dan 1 batang daun sop atau daun seledri yang sudah diiris-iris dimasukkan juga ke wadah jagung. Masukkan 1 butir telur dan tambahkan juga 100 gram tepung terigu protein sedang. Dan masukkan air secukupnya. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya kita bisa mengatur tingkat kekentalan adonan bakwan jagung ini. Karena masih kurang tepungnya, ini saya tambahkan lagi tepungnya sedikit atau kurang lebih 1 sendok makan aja ya. Total semua tepung yang saya pakai ini ada 100 gram tepung terigu ya. Nah, ini saya tambahkan lagi sedikit air. Jadi tekstur adonannya itu seperti ini ya, kental tapi tidak terlalu cair ya. Selanjutnya tambahkan garam secukupnya, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh kaldu jamur bubuk. Lalu ini diaduk rata ya. Dan ini saya cicipi dulu, jika masih kurang rasanya, tambahkan lagi sedikit garam. Jadi sesuaikan selera masing-masing ya rasa asinnya. Nah, ini rasanya sudah pas ya, sudah bisa untuk digoreng. Sebelumnya minyak sudah dipanaskan, lalu masukkan 1 sendok sayur adonan bakwan ke dalam minyak goreng. Dan ini bakwannya saya pinggirkan dulu, lalu masukkan lagi 1 sendok sayur adonan bakwan. Jadi untuk menggoreng bakwan tuh supaya nggak saling menempel,
bakwannya dipinggir-pinggirkan dulu seperti ini ya, baru masukkan bakwan yang lain lagi supaya nggak saling menempel gitu. Jangan lupa dibalik-balik bakwannya supaya matangnya merata ya. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah, ini bakwan jagungnya udah selesai digoreng. Cantik banget hasilnya, ini rasanya enak banget ya. Jadi saya nggak nambahkan gula pasir lagi ke dalam adonan bakwannya, karena sudah manis dari rasa jagung manisnya ini ya. Nah, ini yang bikin rasa bakwan jagungnya itu lebih enak lagi. Saya tambahkan cuko, ini cuko sisa empek-empek kemarin saya buat ya, karena masih banyak. Jadi saya buat aja bakwan jagung, ditambah dengan cuko empek-empek ini makin mantul rasanya, makin enak, makin sedap. Dijamin pasti ketagihan ya, nggak kalah dengan rasa empek-empek. Ini bakwannya dipotong-potong atau disobek-sobek aja seperti ini. Kemudian ditambahkan kuah cukonya. Resep cukonya lihat aja di video empek-empek ikan tenggiri, di situ ada cara buatnya ya. Bakwan jagung cuko ini bisa jadi ide jualan juga, teman-teman kalau mau jualan gorengan bisa ini jadi menu pilihan. Karena kan biasa kalau makan bakwan itu pakai sambal cabe atau saus cabe ataupun pakai cabe rawit. Kali ini beda, pakai cuko empek-empek. Ini enak juga rasanya ya, paling enak kalau menurut saya. Rasanya itu ada gurih, manis, dan juga ada asem-asem dari cukonya, ini enak banget, dan pedas dari kuah cukonya. Jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya, resepnya ini benar-benar recommended, dijamin pasti teman-teman ketagihan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video saya. Saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, mudah rezeki, diberikan kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini aku akan buat jajanan kaki lima yang rasanya enak, gurih, dan juga renyah, yaitu pisang molen. Pertama kita buat bahan kulitnya dulu. Ini sudah aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 1 sendok makan gula halus. Kalau nggak ada boleh pakai gula pasir. Dan masukkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk supaya wangi. Dan masukkan juga 50 gram margarin atau mentega. Tambahkan juga 15 ml minyak goreng. Jadi guna minyak goreng di sini supaya kulitnya itu selain renyah, tapi di dalam kulitnya itu terasa lembut dan juga soft ya. Lalu ini kita aduk rata aja dengan spatula sampai menjadi berbulir seperti ini ya, seperti pasir. Ini aku aduk aja pakai tangan untuk memastikan semua bahannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 75 ml air sedikit demi sedikit sambil diulen sampai adonannya ini kalis. Kalau adonannya sudah kalis tapi teksturnya masih terasa sedikit kering, itu bisa ditambahkan lagi sedikit air ya, sampai adonannya itu pas teksturnya nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu basah. Nah ini adonan kulitnya udah kalis, teksturnya udah pas banget ya, nggak basah dan juga nggak kering, udah lembut banget. Adonannya ini akan kita bulatkan dulu. Selanjutnya adonan ini kita bungkus rapat dengan plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap boleh pakai plastik kiloan yang biasa ya, tapi harus ditutup dengan rapat supaya adonannya ini nggak kering. Jadi kalau dia kering itu susah untuk kita bentuk nanti ya. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonannya juga lebih lentur. Selagi kita istirahatkan adonan kulitnya, kita siapkan dulu bahan isian. Di sini aku pakai pisang ayam ya. Ini pisang ayamnya pastikan harus pisang ayam yang matang, tapi jangan yang kematangan, karena kalau yang terlalu matang atau kematangan itu nanti susah untuk kita bentuk ya, jadinya pisangnya kelembean. Ini pisangnya matang tapi masih kokoh. Pisangnya ini kita potong 3 dan serong seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman mau buat yang kecil bisa dipotong kecil-kecil. Tapi kalau mau buat besar bisa dipotong 2 atau potong 3. Setelah 30 menit ini adonannya kita letakkan di atas alas kerja. Adonan sudah lebih lentur dan mudah untuk kita bentuk. Pipihkan sedikit adonan. Kemudian potong-potong adonan menjadi beberapa bagian. Selanjutnya ambil satu potongan adonan, lalu dibentuk memanjang seperti ini. Sebelumnya jangan lupa untuk potongan adonan yang lainnya ini harus kita tutup dengan plastik supaya tidak kering ya. Adonan yang kita bentuk panjang tadi ini kita gilas dengan rolling pin sampai tipis supaya kulitnya itu lebih renyah. Ini kita gilas sampai memanjang seperti ini. Lalu pinggirannya ini kita rapikan ya, atau kita potong sedikit supaya lebih rapi. Tapi kalau nggak mau dipotong juga nggak apa-apa ya. Setelah itu letakkan pisang di ujung kulitnya. Untuk mengangkat kulitnya ini hati-hati ya, karena ini tipis banget jadi mudah sobek. Kemudian lilit pisangnya dengan kulitnya seperti ini caranya ya, bisa teman-teman perhatikan. Untuk melilitnya itu harus hati-hati banget ya, supaya kulitnya nggak sobek. Kalau sudah terlilit semua pisangnya, tapi kulitnya kepanjangan, ini bisa kita potong aja kayak gini. Lalu kulitnya ini kita rapatkan, di kedua ujungnya juga harus kita rapatkan dibentuk kerucut seperti ini. Pastikan pisangnya ini sudah terbungkus rapat semuanya dengan kulit, supaya sewaktu digoreng nanti nggak kebuka kulitnya. Lakukan cara yang sama sampai semuanya habis ya.
Nah, ini pisang molennya sudah jadi setengah, jadi bisa langsung kita goreng. Goreng pisang molennya di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai kuning kecoklatan atau sampai matang ya. Kalau pisang molennya rapat-rapat seperti ini bisa kita pisah-pisahkan supaya tidak saling menempel, tapi jangan terlalu banyak diaduk ya supaya tidak sobek kulitnya karena ini masih lembek. Kalau kulitnya sudah kering dan sedikit kuning kecoklatan di bawahnya kayak gini, baru bisa kita balik dan juga diaduk supaya matangnya merata. Nah, ini sudah matang merata, sudah kuning kecoklatan semuanya, jadi udah bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia pisang molennya udah jadi. Hasilnya bagus dan cantik banget ya dari bentuknya. Pisang molennya ini harum banget ya, terasa harum vanilinya. Sama seperti pisang molen yang dijual di kaki lima itu harum banget vanilinya ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini pisang molennya kulitnya renyah dan garing banget. Bagian dalam kulitnya itu masih ada sedikit lembut-lembut gitu, masih soft ya. Rasa kulitnya ini gurih dan juga sedikit manisnya juga ada ya. Tadi pakai gula halusnya 1 sendok makan itu sudah pas banget, dan rasa pisangnya juga manis, enak banget. Jadi silahkan kalian mencoba resep ini, sangat-sangat recommended, anti gagal. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini. Aku doakan semoga kalian diberikan panjang umur, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.